Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup kita betul-betul hidup. Kita baca dulu untuk sarapan kita hari ini dari Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, saya bersyukur di pelatihan-pelatihan saya yang saya ikuti di YWM, itu salah satu topik besar yang kuat diajarkan tentang kepemimpinan adalah memimpin dari kelemahan. Jadi topiknya itu namanya memimpin dari kelemahan. Dan artinya memimpin dari kelemahan adalah pemimpin yang istilah yang sering disebut di sana ya, berani terlihat rapuh, atau artinya ya bersedia dilihat orang apa adanya, sak kelemahannya, sak kekuatannya, semuanya tidak masalah begitu. Saya sangat mendapat berkat dari topik kepemimpinan tersebut, dan saya juga tahu ya, tentu itu dasarnya dari Alkitab dan seterusnya. Cuma waktu membaca ayat ini sekitar 2 minggu lalu, saya dapat klik nyambung yang satu-satu yang sangat meneguhkan saya bahwa betapa saya sudah mendapat banyak berkat dari orang-orang yang berani memimpin di dalam kelemahannya, memimpin dari kelemahannya. Jadi orang-orang yang memanfaatkan kelemahannya, bukan menutupi kelemahannya, tetapi memanfaatkan kelemahannya itu untuk membangun orang lain. Jadi dia mengakui diri apa adanya, berani dilihat apa adanya, tetapi dalam semua itu orang-orang itu menangkap teladan dan menangkap kekuatan atau ketulusan atau apa ya, sikap apa adanya yang di dalamnya Tuhan bekerja begitu. Di dalamnya Tuhan bekerja dan itu benar-benar memberkati orang. Saya waktu membaca Ibrani ini, saya sangat bersyukur untuk Yesus yang turun dan merasakan kelemahan, benar-benar dia merasakan kelemahan kita. Cuma bedanya dengan kita, dia tidak dia bisa gitu ya, tidak mengizinkan kelemahan-kelemahan itu membawanya kepada dosa. Lainnya dengan kita di situ, kita lemah, kemudian kita menyerah dan membiarkan kelemahan-kelemahan itu membawa kita sampai akhirnya berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak, dan juga pemimpin-pemimpin yang terinspirasi oleh Yesus, bukan hanya di YWM, saya tahu ada banyak organisasi lain pun mengajarkan hal-hal yang serupa ya, senada ya, karena memang bagaimanapun diambilnya dari Alkitab gitu loh, adalah buku sumber yang sama untuk semua pengikut Yesus yang sungguh-sungguh murni ikut Yesus dari hati. Saya merasakan berkat besar dari kelemahan-kelemahan seorang pemimpin. Justru dari kelemahan-kelemahan, walaupun kekuatannya juga iya, tetapi kelemahannya pun ternyata tidak sia-sia. Kelemahannya pun itu aset besar, satu berkat besar. Jadi orang-orang yang benar-benar merasa aman dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, dia tidak hanya kekuatannya yang berguna sehingga dia merasa harus selalu menampilkan sisi kekuatannya, tetapi pemimpin-pemimpin yang seperti ini, dan juga bukan hanya pemimpin tapi setiap orang diharapkan punya hati yang sama, bahwa kelemahanku pun itu bukannya sia-sia, bukannya tidak bisa memberkati orang, karena ada banyak orang seperti saya dari contoh-contoh pemimpin yang berani memimpin dari kelemahannya. Ternyata kelemahan-kelemahan itu pun waktu diserahkan kepada Tuhan dengan benar, membiarkan Tuhan membawanya dalam proses ini, dan itu ternyata waktu diceritakan, wah inilah yang Tuhan kerjakan di dalam kelemahan saya itu, wah berkatnya luar biasa, dan membuat kita jadi tidak takut gitu ya, untuk terinspirasi juga untuk tidak takut hidup dari kelemahan kita. Kita baca contohnya yaitu dari Yesus sendiri, Matius 26, satu peristiwa yang kita kenal yaitu di Taman Getsemani. Kita baca ayat 38, Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini model kepemimpinan Yesus yang tidak selalu terlihat kuat. Dia tidak merasa harus selalu terlihat kuat di depan orang. Sedangkan kita biasanya ukuran manusia ya, selalu kamu pemimpin, kamu gimana kalau kelihatan lemah begitu di depan anak buahmu. Pemimpin harus selalu kelihatan berani, harus selalu tahu apa yang harus dilakukan dengan benar, harus selalu terlihat kuat dan seterusnya, harus selalu terlihat bisa mengendalikan situasi dan harus selalu bisa menghandle keadaan darurat. Aduh, itu daftar tidak habis-habis dan betapa menekan gitu ya. Tapi contoh yang diberikan Yesus, dia apa adanya aja, dia berani terlihat rapuh bahkan di depan dunia. Waktu itu di depan hanya beberapa orang murid, tapi sekarang diceritakan terus gitu loh di Alkitab, dan semua orang di seluruh dunia bisa baca ini dan terbuka kesempatan banget untuk ngece-ngece Yesus, untuk mengolok apa ini katanya dia Tuhan, tapi kok seperti ini, tapi seperti ini. Dan itu memang saya dengar sendiri teman saya waktu kuliah itu, ini yang dia serang, katanya Tuhan tapi kok takut gitu. Yang kata-kata takut itu ada di Lukas ya, yang di sini tidak tertulis takut, tapi di Lukas kita boleh baca ke sana sebentar. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini terlihat sekali dia orang yang sangat lemah dan tidak punya kekuatan untuk perang dan mengalahkan musuh apanya gitu. Dia sangat ketakutan seperti ini, dan juga dia diminta ditemani gitu ya. Tadi di situ, tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Enggak bisa tak kamu tolong dong ikut berdoa dengan aku. Aku ini sekarang merasa nggak bisa loh gitu ya. Itu pemimpin apa gitu? Mungkin dunia bilangnya seperti itu, tapi dari sikap Yesus ini yang dia contohkan kemudian diambil ya, ditiru oleh pengikut-pengikutnya yang belajar menjadi pemimpin dengan hati Yesus, dengan kemurnian Yesus. Ternyata luar biasa, berkatnya luar biasa. Saya sendiri kalau merasakan dari pemimpin-pemimpin yang berani hidup dari kelemahannya, berani ambil resiko, dan kalau salah ya salah, sudah minta maaf aja. Kalau dia begitu ya, itu membuat saya merasa bebas, aman, tidak takut salah, dan pertumbuhan dari sana itu pertumbuhannya beda gitu ya, jauh lebih dengan rasa aman dan bebas ya, tidak dengan tekanan atau tidak dengan ketakutan begitu. Tetapi bukan hanya untuk pemimpin, memang ini lebih bicara pemimpin, tapi kita semua kan seperti itu. Kita semua nggak usah lah pemimpin, kita semua selalu punya kecenderungan ingin menutupi kelemahan kita ingin selalu terlihat baik di depan orang. Tetapi Yesus, pemimpin yang terbesar saja, dia memberi contoh, nggak perlu kamu gitu, aku aja yang pemimpin di atas segala pemimpin, penguasa di atas segala penguasa. Aku tuh nggak keberatan gitu loh, tidak ada masalah kalau aku ini dilihat orang di titik-titik paling lemahku yang aku, dan bahkan aku harus ngomong, aku minta ditemani. Aku kalau ditemani aku merasa lebih lebih dikuatkan gitu, walaupun pada kenyataannya pada akhirnya tidak ada yang menemani Yesus gitu, dan akhirnya dia pun harus sendiri. Tetapi pernyataannya yang membuka diri untuk berkata, aku butuh pertolonganmu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Mesias begitu. Itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Itu menginspirasi kita, mendorong kita, membebaskan kita untuk berani terlihat rapuh, baik yang pemimpin atau yang tidak. Mungkin lebih-lebih untuk pemimpin ini akan sangat, saya harap ya, melegakan bahwa kalau orang yang bukan pemimpin mungkin wajar dia masih lebih berani ngomong, aku takut, temeni dong, apalagi minta sama pemimpinnya. Nah, tapi pemimpin ini yang bagaimana? Biasanya tekanan-tekanan, pandangan-pandangan yang salah seperti itu membuat segala tekanan dan ketakutan. Memimpinnya bukan lagi memimpin dari kebebasan dan kerelaan dan sukacita, berani bersikap apa adanya, tetapi memimpinnya dari segala macam tuntutan dan target yang harus dipenuhi, dan kemudian perjuangan-perjuangan, pergumulan yang melelahkan begitu. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan, untuk memberi kita tanggung jawab sebagai pemimpin yang melayani. Bukan itu maksudnya Tuhan, karena Tuhan ingin kita ini merasakan kebebasan, dan dari kebebasan itu, kebebasan untuk berdamai dengan diri sendiri apa adanya, yang kadang lemah, kadang kuat, dan itu tidak masalah begitu ya. Itu dari situlah kebebasan, dari situlah
sukacita dan bisa menikmati ketanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik sebagai pemimpin kelompok-kelompok kecil atau mungkin baru memimpin satu orang, saya kok terbeban orang satu ini adik rohani saya atau apa, atau memimpin kelompok besar sama saja. Tetapi sikap yang Yesus tunjukkan kepada kita, ini yang kita mau tiru, ini yang kita mau ambil gitu ya, sebagai sikap dari manusia kita yang baru, yang diciptakan dengan rasa bebas, kebebasan dan keamanan yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Kita memimpin dan kita hidup dari kebebasan seperti ini, berani terlihat rapuh, hidup dari kelemahan kita, memimpin dari kelemahan kita, dan disitulah kita bisa memberkati banyak orang. Ayat terakhir kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Paulus yang bilang tentang apa itu, godaan yang utusan iblis, dia bilang yang menggocoh dia, dan dia minta supaya godaan itu atau utusan iblis itu dilalukan, tetapi Tuhan bilang enggak. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini yang mengherankan. Paulus terus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita yang sudah dibaharui oleh Yesus, sungguh-sungguh kita merasakan satu kebebasan untuk tidak menutupi apa-apa begitu ya, dan percaya bahwa kelemahan-kelemahan kita itu pun berguna. Kelemahan-kelemahan kita, asal kita menghadirkan Yesus yang maha kuat di dalam kelemahan kita, maka itu tidak ada masalah sama sekali. Kelemahan itu dia bisa ubah menjadi berkat, walaupun mungkin tetap berupa kelemahan, tapi bukan dosa, dan tetap kelemahan itu bagian dari kemuliaan Tuhan, bukan hanya kekuatan yang bagian dari kemuliaan Tuhan, tetapi kelemahan pun itu ada maksudnya Tuhan di situ, ada tujuan Tuhan, dan itu bagian dari ceritanya yang tidak bisa dihilangkan, tetapi itu semua untuk kemuliaannya. Kita mempercayai itu, dan kita dengan ini, sikap yang seperti ini, kita akan merasa bebas untuk hidup lebih ringan dan apa adanya, dan di dalam kemerdekaan.